Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, patut kita syukuri bahwasanya Allah telah memberikan kita nikmat sehingga kita mampu menjalankan puasa Ramadan ini sudah berjalan 2 pekan. Mungkin yang puasanya hanya ikut-ikutan 2 pekan ini merasa berat, ya, karena menahan lapar dan haus saja. Namun bagi orang yang beriman, 2 pekan ini sangatlah sebentar, ya, tidak terasa. Karena dengan didasari iman. Kemudian Allah memberikan kita waktu, memberikan kita kesempatan sehingga kita dimudahkan untuk melaksanakan sholat isya dan insya Allah nanti sholat taraweh dengan tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan para tabi'in yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah kelak. Alhamdulillah, saya di sini diamanahi untuk menyampaikan sahabat Nabi yang di mana sangat terkenal, ya, yaitu Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah ini dia sebagai muazin pertama pada zaman Rasulullah. Nah, sebelum kita memasuki kok bisa menjadi muazin pertama pada zaman Rasulullah, kita perkenalan terlebih dahulu dengan Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah ini ayahnya bernama Rabah, ya, karena Bilal bin Rabah. Betul, Bilal bin Rabah, ayahnya Rabah. Kemudian ibunya namanya Hamamah. Kemudian Bilal ini mempunyai darah Habasyah atau sekarang Ethiopia. Jadi Bilal ini termasuk sahabat Nabi dari non-Arab atau dari di luar negara Arab. Kemudian kemarin ada sahabat namanya Salman Al-Farisi. Nah, sekarang ada Bilal bin Rabah yang dari luar Arab. Bilal bin Rabah ini lahirnya di Makkah. Dari mana kok bisa lahir di Makkah? Bapaknya orang Makkah, tapi ibunya orang Habasyah atau Ethiopia. Bilal dianggap tidak setara, ya, walaupun lahirnya di Makkah, namun Bilal selalu dibully, ya, atau mungkin bahkan dikucilkan. Karena statusnya Bilal ini sejak lahir bukan bangsawan, tapi statusnya budak. Dari sebagian besar hidup Bilal bin Rabah di Makkah dan menjadi budak, dia selalu direndahkan, kemudian hak-haknya dia tidak disampaikan. Bahkan aspirasinya pun tidak akan didengar oleh siapapun. Nah, kemudian bagaimana maksudnya Bilal ini kok bisa langsung memeluk agama Islam? Jadi sebelum Abu Bakar yang mengajak Bilal bin Rabah ini, di usia 30 Bilal bin Rabah sudah disodorkan sama Abu Bakar, ayo masuk Islam. Namun Bilal bin Rabah ini masih ragu, belum yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Padahal Bilal bin Rabah ini sering mendengar Muhammad. Siapa yang Muhammad? Karena tuannya sering ngomongin Muhammad ini dengan para petinggi-petinggi suku yang lain. Kemudian Bilal bin Rabah ini menerima. Di usia 30, Bilal bin Rabah menerima undangan yang disodorkan Khalifah Abu Bakar. Nah, di suatu malam Abu Bakar mendatangi rumah Bilal bin Rabah untuk mengajak lagi, untuk meyakinkan Bilal bin Rabah. Kenapa kok masih ragu?
Karena Bilal bin Rabah ini belum menemukan jawabannya, Abu Bakar meyakinkan kembali bahwasanya Nabi Muhammad mengajarkan bahwasanya kebangsawanan sejati itu bukan dilihat dari status sosial, namun iman dan ketakwaan. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Bilal bin Rabah yakin langsung bersyahadat di hadapan Abu Bakar. Kemudian setelah meyakinkan diri untuk memeluk Islam secara diam-diam, lambat laun tuannya mengetahui. Tuannya pada saat itu sangat kejam, yaitu di situ disebutkan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini temannya Abu Jahal, sama-sama jahatnya. Setelah Bilal bin Rabah ini ketahuan, kemudian Umayyah bin Khalaf dengan rujukan Abu Jahal menjemur Bilal bin Rabah tanpa busana di padang pasir yang tandus dan sangat panas. Dijemur. Tidak sampai di situ. Bilal bin Rabah kemudian ditali tangannya, kakinya semuanya ditali, kemudian dibawakan batu yang besar dan panas. Karena pada saat itu kondisinya di sana suhunya sangat panas sehingga bisa menembus batu-batu yang ada di sekitarnya. Tidak sampai di situ, dikubur di dalam pasir yang panas sehingga menyisakan hanya kepalanya saja. Dan Umayyah bin Khalaf ini sambil mengancam akan membunuhnya jika tidak kembali ke agama nenek moyangnya dulu. Namun meski sangat menderita, Bilal mampu meyakinkan diri, bahwasanya aku tetap berpendirian kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian berita itu sampailah ke telinga Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengutus Abu Bakar untuk memerdekakan Bilal bin Rabah ini. Namun Umayyah bin Khalaf tidak mau dengan secara gratis atau murah, mintanya mahal karena tidak mau rugi. Kemudian Abu Bakar ini bersedia, mau berapapun akan saya bayar. Dengan izin Allah, Abu Bakar berhasil memerdekakan Bilal bin Rabah. Dengan dibawanya Bilal bin Rabah ini di lingkungan Rasulullah, kemudian Khalifah Abu Bakar, disitulah merasa mulia Bilal bin Rabah, salah satu sahabat Rasulullah yang masuk Islam pada masa awal kenabian, yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Kemudian Bilal menjadi muadzin Rasulullah di sepanjang hidup dan ketika safar maupun mukim. Itulah Bilal bin Rabah. Ketika Rasulullah sudah wafat, Bilal masih melanjutkan dengan menjadi muadzin pada saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beberapa waktu dan pernah satu kali menjadi muadzin pada saat Khalifah Umar bin Khattab. Baik, dari kisah ini, dari kisah sahabat Bilal bin Rabah ini kita bisa mengambil pelajaran. Tentunya ada dua yang bisa kita teladani. Kok bisa seorang Bilal mempertahankan keimanannya walaupun disiksa dengan sedemikian rupa? Yang pertama yaitu yakin dengan janji Allah. Dengan ujian yang Allah berikan kepada Bilal atau kepada kita, ternyata ujian itu bisa menjadi menaikkan level keimanan kita, ketakwaan kita. Kita sadar bahwa kita itu lemah dan membutuhkan Allah yang Maha Kuat dan tak peduli mendapatkan kenikmatan atau ujian, karena keduanya sama-sama mendatangkan pahala bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, ketakwaan yang menjadi tolak ukur. Ini sebanding lurus dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti.
Allah melarang manusia menyombongkan diri karena kedudukan, kemudian pangkatnya, atau harta kekayaannya, atau keturunan, dan mengejek orang-orang miskin, yang mana hanya ketakwaan kepada Allah yang menjadikan seseorang berbeda dan mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa meneladani dari kisah Bilal bin Rabah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.